Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, berjumpa lagi dengan saya Zezen Zainal Mutakin di dalam video The Comment. Kawan-kawan sekalian, beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan beberapa jamaah masjid di dekat rumah saya terkait dengan isu apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengalokasikan zakat untuk non-muslim gitu. Ini pertanyaan yang saya kira menarik untuk sedikit kita diskusikan. Kawan-kawan sekalian, ada dua jenis zakat yang didiskusikan oleh para ulama, yakni zakat fitrah, zakatul fitr, dan zakat mal atau zakat harta. Menurut para ulama, menurut jumhur ulama, misalnya seperti disitir oleh Imam Munzir, jumhur ulama sepakat bahwa alokasi zakat mal hanya diberikan kepada umat Islam. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam hal ini, begitu ya. Nah, dan karena itu alokasi zakat mal hanya dialokasikan untuk umat Islam sesuai dengan asnafnya yang 8. Namun dalam hal zakat fitrah, setidaknya sependek pembacaan saya, ulama sebenarnya berbeda pendapat. Sebagian berbeda-beda pandangannya. Sebagaimana dinukil di dalam kitab Al-Ishraf misalnya karya Imam Munzir, ulama abad ke-3 begitu ya. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat Imam Malik, pendapat Imam Al-Laits, pendapat Imam Syafi'i yang melarang untuk mengalokasikan atau memberikan zakat fitrah kepada non-muslim. Jadi melarang nih zakat fitrah. Pendapat kedua yaitu pendapat Imam Ahmad ya. Yang mengatakan bahwa dia tidak menyukainya meskipun tidak melarangnya. Ini pendapat juga disampaikan oleh Imam Abu Thawr. Menariknya ada pendapat ketiga yang merupakan pendapat kalangan ulama Hanafiyah, termasuk misalnya Muhammad Asy-Syaibani, yang membolehkan alokasi zakat fitrah untuk non-muslim zimmi yang memang fakir dan miskin. Nah, bahkan menurut sebagian riwayat, ini lebih menarik, sebagaimana diriwayatkan dari Amr ibn Maimun dan Amr ibn Surahbil, bahwa mereka, para ulama Hanafiyah, sebenarnya membolehkan juga dan bahkan memberikan zakat kepada para ruhban, kepada para pendeta begitu. Nah, apa argumennya? Argumen mereka adalah karena mereka berpegang pada pengertian umum kata fuqara dan kata masakin di dalam surat At-Taubah ayat 60 begitu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi kata itu ditafsirkan menurut Imam Abu Hanifah secara umum bahwa ini fuqara dan masakin tidak ada batasan-batasan apakah muslim atau non muslim. Imam Al-Qasani mencatat bahwa salah satu alasan lain kenapa dibolehkannya mentasarrufkan zakat fitrah kepada non muslim adalah karena zakat fitrah kepada non muslim itu adalah bagian dari isolul bir ya. Isolul bir itu berbuat kebaikan, memberikan kebaikan. Sebagaimana dimaksudkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, tapi perlu dicatat bahwa menurut Abu Yusuf itu salah satu ulama terkenal di dalam mazhab Hanafi yang paling dihormati. Abu Yusuf berbeda pendapat dengan mazhabnya dan mengatakan bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada orang Islam. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan Hanafi sendiri. Sebagaimana di dalam ulama mazhab lain ada perbedaan pendapat. Nah, siapa itu dhimmi? Dhimmi itu secara historis adalah bagian dari umat Islam, dari komunitas Islam meskipun dia non-muslim karena mereka menerima otoritas Islam dan tinggal di wilayah muslim. Mereka dikenakan pajak tahunan dulu secara historis bernama jizyah. Jizyah ini adalah kewajiban untuk kelompok non muslim yang dilindungi yang tinggal di wilayah muslim, yang sebenarnya ini mirip dengan zakat untuk orang Islam. Jadi orang Islam bayar zakat mal atau fitrah, orang zimmi bayarnya jizyah begitu. Nah, diskusi tentang perbedaan pendapat para ulama ini, misalnya yang 4 mazhab ini bisa termasuk pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah, bisa dilihat di banyak sekali kitab, di antaranya yang saya baca di Al-Hawi Al-Kabir ya, di Al-Mabsut karya Syarakhsi, dan juga di kitab Bada'i As-Sana'i karya Imam Al-Qasani.
Bisa juga dicek di Al-Mughni, ada diskusi singkat di kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya boleh atau tidak boleh? Menurut saya ya, dalam kondisi-kondisi tertentu jika benar-benar non-muslim itu sangat membutuhkan, tidak ada salahnya mengalokasikan zakat fitrah ya, bukan zakat mal, kepada non-muslim. Ya, itu pendapat saya pribadi. Misalnya di sebuah lingkungan tertentu ya, kita menemukan tetangga non-muslim yang sangat fakir. Jika berpegang pada pendapat ulama Hanafiyah atau bahkan pada pendapat Imam Ahmad, meskipun Imam Ahmad tidak menyukainya itu, maka diperbolehkan sebenarnya memberikan zakat fitrah kepada mereka itu, ya. Namun lagi-lagi ini juga perlu dicatat, tentu saja kalau masih ada orang Islam yang membutuhkan zakat, jauh lebih utama memberikannya kepada orang muslim, begitu ya. Itu pendapat umum di karangan para ulama, dan saya kira ini pendapat juga yang sahih ya. Tetapi kenapa saya ingin menyampaikan hal ini di dalam video ini secara prinsipil ya, saya kira perlu kita menekankan bahwa pendapat ini ada di dalam tradisi Islam, pendapat yang mengatakan bahwa zakat, terutama zakat fitrah, boleh disalurkan kepada non-muslim yang zimmi. Ini secara prinsipil di dalam fikih ada. Dan karena itu, semoga informasi yang saya berikan di dalam video yang singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Silahkan ajukan kritik, pertanyaan atau sanggahan atau diskusi yang sehat di dalam kolom komentar video dalam video saya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa.